Aku adalah Hendra, seorang pria berusia 20 tahun yang mencoba peruntungan hidup di kota Surabaya. Jauh dari desa yang membesarkanku, aku membawa segenggam tekad dan doa orang tua yang tinggal di gubuk reot. Aku datang dengan harapan bahwa roda nasib bisa kupaksa berputar ke arah yang lebih baik. Setibanya di Surabaya, kota ini terasa begitu asing. Hiruk-pikuk kendaraan, suara klakson terus berbunyi dan lautan manusia yang berlalu lalang bagai aliran sungai tanpa muara. Di tengah keramaian itu aku hanyalah sebutir debu, terombang-ambing tanpa arah. Dengan uang seadanya aku menyewa kamar di gang sempit, yang bahkan cahaya matahari pun enggan untuk datang. Usaha sate keliling yang kumulai dengan modal pas-pasan, hanyalah secuil harapan yang menahan aku dari kelaparan. Hari-hariku dipenuhi dengan aroma sate yang terbakar, asapnya yang menghitamkan wajahku, dan teriakan rasa lapar dari perut sendiri. Setiap malam aku berjalan menyusuri lorong-lorong sempit kota, menawarkan sate kepada orang-orang yang seolah-olah tak melihat keberadaanku. Aku hanyalah bayangan, yang bahkan tak ingin dilihat mata mereka. Aku selalu berpikir bahwa kesabaran akan berbuah manis, dan kerja keras kecil apapun, suatu saat akan membawaku keluar dari kemiskinan. Tapi waktu tetap berjalan dan kenyataan berkata lain. Uang dagangku hanya cukup untuk makan dan membayar sewa, tidak lebih dari itu. Namun segalanya berubah sejak aku mengenal Ajeng. Ia bagai cahaya yang menembus gelapnya hidupku. Parasnya yang cantik, tutur katanya yang lembut. Namun Ajeng berdiri di atas singgasana keluarga kaya, pemilik toko kelontong terbesar di gang tempatku biasa mangkal. Aku jatuh cinta kepadanya, cinta yang polos dan juga tulus, namun juga yang membuatku terluka. Setiap sore aku menunggu Ajeng keluar dari toko untuk melihat senyumnya. Bagiku itu sudah cukup membuatku lupa akan rasa lapar. Tapi senyum itu bukan milikku. Ia hanya milik mereka yang setara. Aku tahu itu. Namun hati ini tetap menolak untuk menyerah. Cinta itu tak berbalas. Bukan karena Ajeng menolak, melainkan karena dunia kami terlalu berbeda. Orang tuanya menghinaku, memandangku seperti sampah yang harus disingkirkan dari jalan keberhasilan putrinya. Hinaan itu terus terdengar di kepalaku, menggerogoti semangatku dan meracuni pikiranku. Aku mulai membenci diriku sendiri, membenci keadaan dan juga takdir. Hingga malam itu tiba, malam yang mengubah segalanya. Langit Surabaya diselimuti awan kelam, hujan turun deras, membasahi kota yang tak pernah tidur. Aku duduk di depan toko yang telah tutup, dengan gerobak sate dan tubuh yang menggigil. Tak ada satupun sateku yang terjual. Perutku mulai perih karena menahan rasa lapar, hingga membuat kepalaku sakit. Dalam keputusasaan itu aku melihatnya. Wanita berkebaya putih berdiri di ujung gang, tidak bergerak walau diterpa hujan. Wajahnya tak terlihat, namun aku bisa merasakan tatapannya yang dingin, seakan menusuk dan memanggil. Aku tak tahu mengapa, namun kakiku melangkah sendiri mendekatinya. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menyerahkan secari kain putih yang lembab dan berbau amis. Di kain itu terikat seutas tali yang melingkar seperti simpul maut. Aku tak mengerti, tapi saat tanganku menyentuhnya, dunia seakan berputar. Pandanganku berubah menjadi gelap, dan udara semakin menebal hingga membuat suara hujan menghilang. Dan aku mendengar suara itu, bukan dari sosok di depanku, tapi dari dalam diriku sendiri, suara yang manis namun penuh racun. Apakah kau ingin lebih dari ini semua, Hendra? Apakah kau ingin kekayaan, cinta dan kekuasaan? Aku tidak menjawab, tapi hatiku sudah berkata iya. Aku telah mengambil langkah pertama ke lembah gelap dan tak akan pernah bisa kembali. Pagi itu aku terbangun di kamarku yang sempit. Namun ada sesuatu yang berubah. Di sudut ruangan, tergantung kain putih yang kemarin malam ku bawa pulang, dengan tali yang masih melingkar erat seperti ular yang tertidur. Tak ada jejak sosok wanita berkebaya putih. Tak ada sisa hujan di lantai. Namun udara di kamar terasa tebal dan berat, seperti mengandung bisikan tak kasat mata. Perasaan aneh menyelimutiku. Aku merasa lebih ringan dan lebih kuat. Hari itu aku mendorong gerobak sate seperti biasa. Namun entah bagaimana, orang-orang datang dengan sendiri. Tak perlu aku memanggil, tak perlu aku menawarkan.
Mereka berbondong-bondong datang untuk membeli, seolah aroma sateku menggoda dari jarak jauh. Sore pun tiba dan uang di saku sudah tak lagi bisa dihitung dengan jari. Dan malam itu Ajeng menatapku, bukan dengan tatapan jijik, tapi dengan tatapan perhatian. Dunia seakan berbalik mendukungku, dan aku menikmatinya. Namun semua keberuntungan itu datang dengan harga. Malam berikutnya aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu aku berada di tengah kuburan tua, dan dari liang lahat yang terbuka, keluar sosok wanita berkebaya putih. Wajahnya hancur, matanya bolong, dan tubuhnya dililit tali pocong yang sama seperti yang kini kusimpan. Ia melangkah mendekat, dan suaranya bergema di dalam kepalaku. Janji harus ditepati, dan darah harus mengalir, maka perjanjian harus disempurnakan. Aku terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Di lantai ada bekas tapak kaki basah yang entah berasal dari mana. Kain putih itu kini tergantung di dekat pintu, bergerak meski tak ada angin. Hari-hari berikutnya mimpi itu berulang. Sosok itu semakin jelas. Ia tak hanya hadir dalam tidur, tapi juga mulai muncul dalam pantulan kaca dan dalam bayangan lorong. Bahkan dalam ujung mataku yang menangkap sekilas gerakan, aku tidak lagi sendirian. Aku telah terikat perjanjian. Hingga suatu malam, seekor kucing mati tergeletak di depan pintu kamarku dengan tubuh yang menjijikan. Tali pocong itu tiba-tiba berada di tanganku. Kondisinya kotor, berlumuran darah kental dan hangat. Aku tak tahu dari mana datangnya, tapi tanganku menggenggamnya dengan erat. Aku tahu ini baru permulaan dari teror yang lebih mengerikan. Hari-hariku kini berjalan di atas dua dunia. Dunia nyata yang dipenuhi oleh keramaian pasar, tawa pelanggan dan aroma sate yang selalu habis sebelum malam. Dan dunia lain yang hanya datang saat lampu padam, ketika kesunyian menelanku dalam gelap. Dunia yang dihuni oleh sosok yang tak bisa kulupakan. Wanita berkebaya putih dengan tali pocong yang kini kusebut sebagai ratu. Dia hadir di setiap malam, berdiri di pojok kamar, tak bergerak dan hanya memandangiku. Tatapannya kosong, namun mengandung sesuatu yang lebih dalam dari kematian. Ketika mata kami bertemu, ada ikatan yang tak bisa kujelaskan, seolah aku telah menjadi miliknya dan begitu juga sebaliknya. Suatu malam aku terbangun, dan mendapati tubuhku terbaring di ranjang dengan posisi berbeda. Di sampingku ada lekukan di atas kasur, seperti seseorang sedang berbaring di sana, meski tak terlihat oleh mataku. Udara sekitar dingin menusuk, dan kain pocong itu kini membelit pergelangan tanganku, seperti gelang pernikahan dari dunia lain. Suara-suara mulai muncul, bukan hanya dari dalam kepala, tapi dari balik dinding dan dari bawah tempat tidur. Ratapan yang menyebut namaku berulang kali, dengan nada mesra sekaligus menyeramkan. Hendra suamiku, darahmu hangat dan hatimu kini milikku. Aku mencoba melawan dengan membaca doa, melafalkan ayat-ayat suci yang dulu diajarkan ibuku. Tapi setiap ayat yang keluar dari bibirku seperti lumpuh. Lidahku terasa berat, napasku sesak dan di setiap usahaku untuk kembali kepada Tuhan, bayangan dari sosok itu muncul semakin jelas. Kini aku melihat wajahnya yang putih pucat, bibir hitam membiru, dan luka menjalar dari pelipis ke leher, seperti bekas cekikan tali. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku mulai berbicara sendiri, menertawakan bayanganku dan menangis di sudut kamar. Tak ada satupun orang yang tahu, karena di siang hari aku tampak seperti orang kaya, lebih segar, lebih percaya diri, terlebih karena sateku semakin laku terjual. Hingga Ajeng mulai menyapa, dan semakin dekat denganku. Namun ketika malam tiba, itu adalah neraka bagiku. Pada malam ke-40 sejak pertemuan pertama, aku bermimpi diriku berada dalam sebuah ruangan sempit yang dipenuhi puluhan pocong. Mereka semua perempuan. Mereka menangis, berteriak kesakitan dan memanggil satu nama yang tak kukenal, yaitu Suryani. Tiba-tiba mereka semua menunjuk padaku, dan dari kegelapan, muncul satu sosok dengan gaun pengantin yang lusuh, dengan mata kosong dan tangan terulur. Ia tidak mengucapkan apapun, tapi aku tahu siapa dia. Ia adalah ratu dari segala kekayaanku. Dan kini, ia ingin lebih dari sekedar penglaris. Ia ingin menjadi istriku secara utuh. Keesokan paginya, aku menemukan tubuhku penuh goresan bekas kuku,
dan di cermin terdapat tulisan merah darah, terbaca dengan jelas. Kau telah menikahiku Hendra, maka jangan ingkari janjimu. Mulai dari hari itu, hidupku bukan lagi sebagai manusia biasa. Aku sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua dan lebih mengerikan daripada yang bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Dan aku tahu, aku belum menyentuh dasar dari kutukan ini. Aku mulai kehilangan kendali atas diriku sendiri. Ada saat di mana aku tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Terkadang aku terbangun di tempat yang tidak kukenali. Tubuhku kotor, tanganku berlumur tanah bercampur darah kering, tanpa ingatan bagaimana bisa sampai di sana. Ketika aku menatap cermin, bayangan yang terlihat seakan bukan lagi diriku. Ada mata lain yang mengintip dari balik tatapanku. Mata yang penuh rasa haus dan kelaparan. Di sisi lain Ajeng semakin dekat, dan senyumnya kini menjadi milikku. Seringkali Ajeng memberiku makanan, atau sekedar berbincang lama di depan toko. Tapi setiap kebahagiaan yang kurasakan di siang hari, selalu dibalas dengan teror lebih kejam di malam berikutnya. Sosok istriku dari alam lain, tidak menyukai kebahagiaan yang bukan berasal darinya. Hingga pada suatu malam, aku mendapati tubuhku berjalan sendiri ke sebuah rumah tua di ujung gang. Aku mengenali tempat itu, rumah seorang wanita tua yang sering memberiku air minum ketika berjualan sate. Dia orang yang baik, tapi malam itu aku tidak menjadi Hendra, aku menjadi algojo bagi sang ratu. Tanganku menggenggam pisau dapur yang entah dari mana datangnya. Aku melihat tubuhku membungkuk, lalu mendekat ke tempat tidur sang wanita. Ia tidur dengan damai, dengan wajahnya yang tua dan keriput. Namun sesuatu dalam diriku membisikkan bahwa damai itu harus diakhiri. Pisau itu melayang terus dan terus. Aku tidak ingat berapa kali melakukannya, dan tidak tahu mengapa aku bahagia saat tubuh wanita tua itu terdiam dalam genangan merah yang hangat. Paginya berita pembunuhan itu tersebar cepat. Polisi pun datang ke rumah wanita tua itu. Mereka bertanya ke semua orang, tapi tak seorang pun mencurigai aku, si tukang sate yang kini disukai banyak orang. Bahkan Ajeng bersimpati dan memelukku untuk pertama kalinya. Pelukan yang hangat, namun tubuhku menggigil karena aku tahu, tangan yang ia peluk semalam telah mengambil nyawa orang tak berdosa. Sejak kejadian itu penglihatanku semakin buram. Aku bisa melihat arwah wanita tua itu, berdiri di ujung lorong pasar, memandangku dengan tatapan penuh luka. Namun setiap kali aku berusaha bicara padanya, ia menghilang digantikan oleh sosok Suryani, yang kini semakin sering muncul dalam wujud nyata. Ia mulai menuntut lebih, bukan hanya darah tapi juga jiwa. Aku harus melakukan ritual tertentu setiap malam Jumat Kliwon, menyalakan lilin, membaca mantra yang tak pernah kupahami, dan menghidangkan sate mentah yang dibakar dari bara tanpa api. Dalam upacara itu aku tak lagi sendiri. Banyak sosok pocong hadir di sekelilingku. Semua perempuan, semua mati mengenaskan dan semua menatapku, seolah aku adalah suami mereka. Malam semakin pekat, akal sehatku semakin rapuh dan aku tahu, ini baru korban pertama. Suryani masih lapar, ia akan terus menuntut, dan aku hanya bisa menurutinya. Hari-hariku kini tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut, melainkan kehampaan. Rasa bersalah yang semula menghantui, kini lambat laun tergantikan oleh ketidakpedulian yang aneh. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi rasanya seperti jiwaku perlahan tergeser keluar dari tubuh ini, dan sesuatu yang lebih kelam mengambil tempatnya. Aku menjadi lebih pendiam dan jarang tertawa. Bahkan Ajeng mulai menyadari perubahan dalam diriku, meski ia berusaha untuk mendekat. Dirinya seolah tak mampu melihat gelap yang mengendap di balik mataku. Aku tahu, karena tiap kali aku memandang Ajeng, aku bisa melihat kilatan merah samar di sekeliling tubuhnya, tanda bahwa Suryani sedang mengintainya. Setiap malam Jumat, tubuhku akan bergerak sendiri. Aku hanya abdi dari pesugihan, yang terkurung di dalam diriku yang lain. Suaraku berubah menjadi berat dan serak. Lalu aku melafalkan mantra yang mengerikan. Suara itu bukan berasal dari tenggorokanku, tapi dari dalam perut, dada, bahkan tulang-tulangku.
Aku melihat cermin dan mendapati sosok lain di sana. Wajahku tetap, namun ekspresinya berbeda. Ia bahagia ketika aku menangis. Ia tertawa saat aku ketakutan. Dalam pantulan itu, aku melihat bayangan perempuan berdiri di belakangku, mengelus bahuku dengan tangannya yang pucat, kukunya yang panjang dan hitam seperti arang terbakar. Pada malam yang ke-77, saat ritual di bawah cahaya lilin tubuhku menggigil hebat, dadaku seperti diremukan dari dalam. Aku ambruk ke lantai, dan dari tenggorokanku keluar cairan merah kental. Suara perempuan terdengar dari mulutku sendiri, meskipun aku tidak berbicara. Satu tubuh dua nyawa, satu wadah dua kehendak. Sejak malam itu aku tidak lagi bermimpi. Yang datang saat aku tertidur adalah penglihatan. Aku melihat rumah-rumah terbakar, orang-orang berteriak tanpa suara, dan diriku sendiri berjalan dengan tubuh penuh luka. Membawa tubuh seseorang yang wajahnya tidak pernah jelas. Kadang itu wajah Ajeng, kadang juga wajah ibuku. Suryani kini bisa berbicara padaku tanpa suara. Dalam pikiranku ia membisikkan kehendaknya. Aku tak perlu lagi melakukan ritual penuh. Cukup mengikuti kata hatiku, yang kini telah bercampur dengan kata hatinya. Aku mulai tahu siapa yang harus disakiti, siapa yang harus dikorbankan. Bukan dengan pisau, tapi dengan kehendak. Cukup menatap seseorang dengan penuh niat, dan tubuh mereka perlahan layu, sakit tanpa sebab dan hilang kesadaran, atau menghilang begitu saja. Aku tak pernah lagi merasa lapar bahkan tak pernah tertidur. Tubuhku berfungsi dengan cara yang tak wajar. Sateku laris manis. Banyak orang-orang dari luar kota datang mencariku, memuji aromanya. Bahkan ada yang mengatakan rasa sate milikku seperti daging bintang 5. Tapi aku tahu itu bukan karena bumbu, melainkan karena aku menjadi perantara. Wadah dari sesuatu yang ingin hidup. Kehidupan yang kutinggali, kini hanyalah cangkang dari dunia yang pernah ku kenal. Setiap hari berlalu seperti kabut kelabu yang tak kunjung sirna. Aku berjalan, berbicara bahkan tertawa. Tetapi semua itu hanya topeng dari kekosongan yang menganga di dalam jiwaku. Aku mulai mendengar suara-suara di siang hari. Mereka berbisik dari sela-sela genteng, dari belakang pintu dan bahkan dari dasar sumur tua di belakang rumah. Suara Suryani kadang merayu lembut, namun tak jarang meraung seperti binatang buas. Dia terkadang terdengar seperti Ajeng, yang sedang memanggil namaku dengan nada yang putus asa, meminta untuk dibebaskan. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, tak ada siapapun di sana. Tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Urat-urat hitam mulai tampak di bawah kulit, menjalar dari dada ke leher, hingga ke seluruh tubuh, dan sesekali terasa berdenyut seolah sesuatu bergerak di dalamnya. Setiap malam, punggungku terasa seperti ditindih beban yang tak terlihat, seolah roh lain menumpang dalam tubuhku, yang kini telah jadi milik mereka bersama. Aku kehilangan rasa pada makanan, tak ada rasa asin, manis, pedas atau gurih. Namun satu hal yang tetap menggugah seleraku adalah aroma darah segar. Suatu malam aku mendapati diriku berdiri di depan rumah pemotongan ayam, hanya untuk menghirup udara di sekitar. Seorang tukang sembelih menatapku dengan tatapan heran, lalu segera menutup gerbangnya rapat-rapat. Tidurku dipenuhi jeritan, bukan jeritanku sendiri, melainkan jeritan ratusan atau mungkin ribuan suara perempuan yang tak kukenal. Mereka datang bergelombang dalam setiap mimpiku. Mereka memelukku, mencakarku dan menggigit dengan bibir yang telah membusuk. Mereka menyebut namaku berulang kali, namun dalam nada penuh dendam. Aku sering mendapati diriku menangis tanpa sebab di pinggir jalan, di kamar mandi, bahkan di tengah keramaian pasar. Tapi tak ada air mata, hanya sesak yang menyayat dada seperti bilah tipis yang perlahan ditusukkan dari dalam. Orang-orang mulai menjauh. Pelanggan mulai berkurang, meskipun sateku tetap habis. Wajahku yang dulu dianggap berseri, kini dianggap menyeramkan. Ada sesuatu dalam sorot mataku yang membuat anak-anak menangis, dan orang tua menundukkan kepala saat melewatiku. Ajeng mulai menjauhiku, bukan karena benci, tapi karena ketakutan. Aku tahu, ia masih menyayangiku, tapi ia mulai melihat sisi gelap yang tak bisa lagi kusembunyikan. Suryani tahu ini,
dan ia semakin murka. Suara-suara dalam kepalaku meminta untuk mengambil Ajeng sepenuhnya, menjadikannya bagian dari tumbal. Namun rasa cintaku kepada Ajeng menolak hal tersebut. Itu membuat tubuhku menderita. Demam datang tanpa sebab hingga kulitku mulai mengelupas di beberapa bagian. Dalam mimpi aku melihat diriku sebagai bangkai yang berjalan, dengan Suryani duduk di bahuku, mengenakan kerudung pengantin dan memegangi jantungku yang masih berdetak di tangannya. Aku tahu kewarasanku mulai runtuh. Aku bukan lagi manusia, tapi belum sepenuhnya menjadi makhluk dari sisi gelap itu. Aku terjebak di antara dunia nyata dan neraka yang tak kasat mata. Dan setiap malam garis pemisah itu semakin menghilang. Hari demi hari menjadi kepingan yang hilang. Waktu melesat bagai bayangan yang tak bisa kupegang. Dan aku mulai kehilangan waktu. Pernah suatu pagi aku terbangun dan mendapati kalender sudah melompat 2 minggu. Kumis dan janggutku tumbuh lebih panjang dari terakhir kali aku ingat. Tanganku kotor dengan tanah merah, seolah semalam aku menggali sesuatu. Namun tak ada yang bisa kujelaskan. Dalam benakku waktu tak lagi lurus. Aku sering terbangun di jalan, di tengah pasar atau bahkan di tepi sungai, tanpa ingatan bagaimana aku bisa sampai di sana. Setiap kali kesadaranku kembali, selalu ada sesuatu yang berubah. Kadang tanganku menggenggam benda asing seperti jarum, segumpal rambut perempuan, atau lilin setengah meleleh. Aku mencoba menulis di buku harian untuk melacak kesadaranku. Tapi setiap halaman yang kutulis, keesokan harinya selalu kosong. Kadang malah penuh coretan yang bukan tulisanku. Dan di salah satu halamannya, kutemukan gambaran wajahku sendiri, dengan mata tercungkil dan bibir penuh darah. Tetanggaku menghilang satu persatu. Mereka pergi tanpa jejak. Pintu rumah mereka tertutup rapat. Dan hanya ada bisikan terdengar di malam hari. Suara langkah pelan. Jeritan wanita atau suara anak-anak tertawa dengan nada yang mengerikan. Aku curiga, namun tak bisa menanyakan siapapun, karena semua mata menatapku seolah aku adalah sumber dari segala kengerian itu. Dalam tidurku aku mulai bermimpi menjadi makhluk lain. Aku melayang di langit malam, mengikuti manusia dari balik bayangan. Ketika terbangun, tubuhku terasa dingin dengan kuku tumbuh lebih panjang, dan kulit tanganku membiru. Ajeng pun jatuh sakit serta tubuhnya melemah. Dan para dukun mengatakan ia terkena guna-guna. Aku tahu itu ulah Suryani, karena malam sebelum Ajeng jatuh sakit, aku bermimpi melihatnya berpakaian pengantin merah tua. Dan aku dipaksa untuk mencium keningnya di altar yang dipenuhi tulang. Tapi bagian tergelap dari diriku adalah rasa bangga atas semua kengerian ini. Aku tak lagi memisahkan siapa aku dan makhluk yang bersemayam dalam tubuhku. Kami mulai menyatu. Kami tertawa dengan suara yang bukan milikku, lalu berbicara dalam bahasa asing di tengah mimpi, dan terbangun dengan darah mengalir dari telinga. Ada malam ketika aku menemukan diriku di sebuah makam tua. Tangan kananku menggenggam segumpal tanah basah. Di sekelilingku, lingkaran darah membentuk simbol tak ku kenal. Dan di depan pusara itu, tertulis nama yang membuat lututku lemas. Ajeng Ramadhani. Namun ketika aku kembali ke kota, Ajeng masih hidup meski kondisinya semakin lemah. Seolah waktu di alamku dan alam mereka mulai bersatu. Aku tak bisa percaya waktu, tak bisa percaya ingatan, dan tak bisa percaya pada diriku sendiri. Tubuhku kini menjadi miliknya. Setiap kali kulihat bayanganku sendiri, selalu ada sesuatu yang berbeda. Kulitku yang dulu coklat bersih kini pucat kehijauan, seolah darah tak lagi mengalir normal di dalamnya. Mataku kadang berwarna merah ketika menangkap pantulan cahaya, dan gigiku terasa lebih tajam dari sebelumnya, seperti diruncingkan perlahan oleh waktu. Aku jarang tidur dan jika pun terlelap, aku terbangun dalam posisi yang aneh. Orang-orang mulai berbisik dan menyebutku sebagai siluman. Seorang anak kecil menangis histeris saat melihatku melintas di dekatnya. Ibunya hanya dapat gemetar dan menatapku seperti melihat hantu. Di pasar, warung-warung menutup lebih cepat bila aku datang. Tak ada lagi sapaan ramah, tak ada lagi tanya kabar. Yang tersisa hanya kesunyian dan tatapan curiga. Aku tak bisa lagi mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran
Ada perasaan perih membakar di telapak tanganku ketika mendengarnya. Aku memeriksa tanganku dan menemukan bekas luka bakar yang membentuk garis melingkar. Bahkan ajeng tubuhnya semakin kurus. Matanya kosong dan setiap aku mendekatinya, ia menangis tanpa suara. Tangisnya bukan karena sedih, melainkan karena takut. Suryani menjadikannya tumbal secara perlahan. Ia menghisap kekuatan dan menyiksa Ajeng tanpa henti. Dan aku tak sanggup menolongnya, karena aku bagian dari itu semua. Aku melihat wajah-wajah di cermin, tapi itu bukan hanya wajahku, melainkan wajah Suryani, bersama wajah makhluk mengerikan yang tak bisa kugambarkan. Mereka muncul dalam sekejap, namun cukup jelas untuk membuat tubuhku membeku dalam ketakutan. Pada suatu malam saat gerimis, aku melihat telapak kakiku meninggalkan jejak hitam di tanah yang basah. Bukan lumpur tapi arang, dan ketika kucium telapak tanganku, tercium bau kemenyan dan daging busuk bercampur menjadi satu. Aku kini bisa melihat mereka yang tak terlihat. Dunia ini telah terbuka bagiku sepenuhnya. Suryani sering menyapaku langsung melalui hembusan angin. Di antara keramaian pasar, ada bisikannya yang tajam menusuk telinga. Kau sudah menjadi bagian kami. Kau bukan manusia lagi. Dan aku tahu itu benar, karena aku tidak lagi merasa takut. Bahkan saat melihat kematian mengintip dari balik tirai, aku menjadi bagian dari dunia yang tak pernah dimengerti oleh manusia biasa. Tapi harga dari kekuatan ini adalah kehilangan jati diriku. Aku telah berjalan terlalu jauh, namun dalam remang kesadaran yang tersisa, jiwa manusiaku masih berteriak meminta tolong. Jiwaku memaksa ingin keluar dari tubuh yang telah menjadi tempat persemayaman kegelapan. Tapi dinding antara aku dan Suryani kini terlalu tebal, terlalu pekat oleh darah perjanjian dan bisikan iblis. Aku duduk di kamar yang kini lebih mirip altar ritual. Dindingnya dipenuhi aksara-aksara yang kutulis dalam keadaan tak sadar. Di sudut ruangan, ada kain kafan yang setiap malam berpindah tempat sendiri. Namun malam itu aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya aku meludah ke arahnya. Sebuah bentuk pemberontakan kecil yang membuat tubuhku bergetar hebat. Suryani pun murka. Tubuhku mengalami kejang selama berjam-jam. Di antara gemetar dan muntah darah, aku melihat wajahnya muncul dari langit-langit, dari dalam lantai dan bayangan. Ia menjerit hingga membuat telingaku sakit, mengutukku karena mencoba mengingkari perjanjian. Tapi aku terus melawan. Aku mulai berpuasa walau tubuhku menolak. Aku membaca doa-doa yang dulu diajarkan orang tuaku, meski dengan suara dan napas yang terbata-bata. Mulutku berdarah tapi aku terus memaksakan. Setiap ayat suci menembus ruang gelap yang selama ini membelengguku. Ajeng muncul dalam mimpi. Wajahnya pucat, tubuhnya masih lemah, tapi senyumnya lembut. Ia menatapku seolah tahu aku berusaha untuk kembali. Jangan biarkan mereka mengambilmu, ucap suara Ajeng kepadaku. Aku mencoba pergi ke masjid, namun kakiku terbakar saat menginjak anak tangga. Tapi aku tetap memaksa. Satu demi satu anak tangga aku lalui. Aku berjalan sambil menangis layaknya anak kecil. Tak ada siapapun di dalam masjid. Hanya ada tikar lusuh dan lampu temaram yang menemaniku. Aku bersujud meski kepalaku terasa mau meledak. Saat itu aku hanya ingin satu hal, yaitu menjadi manusia kembali. Tapi pesugihan tidak mengenal jalan mundur. Suryani menampakkan diri di tengah malam. Ia berdiri di ujung tempat tidurku, mengenakan gaun pengantin sobek. Rambutnya menutupi wajah dan perutnya yang buncit menggelantung, seolah tengah mengandung sesuatu yang tak kuduga. Kau tak bisa pergi suamiku, kau milikku selamanya. Aku menjerit, namun suara itu hanya bergema di dalam kepala. Tidak bersuara dan tak terdengar siapapun. Tanganku terkunci di dada, tubuhku lumpuh membeku. Dan saat aku terbangun, aku berada di tengah hutan, tanpa pakaian dan penuh luka. Dengan tangan menggenggam sesajen, dan potongan jari yang tak kukenal. Aku menangis, dan coba merangkak di antara semak belukar, mencoba untuk mencari jalan pulang. Namun saat kutemukan jalan aspal, tak ada satu kendaraan yang mau berhenti. Ketika orang-orang yang melihatku, mereka malah memacu kendaraannya lebih kencang, seolah mereka melihat setan.
Atau mungkin memang itulah wujudku sekarang. Tidak ada jalan kembali tanpa pengorbanan. Aku mengetahuinya saat seorang kakek tua muncul di hadapanku. Aku ditemukannya tergeletak di pinggir hutan, dan kakek tua itu tidak mengucapkan apapun. Dia hanya menatapku dengan mata putih pudar. Namun dari sorot matanya aku paham, dia mengetahui segalanya. Tangannya yang keriput menyerahkan secari kertas lusuh, bertuliskan ayat suci Al-Quran. Kertas itu berbau wangi dan saat menyentuhnya, jari-jariku terasa sakit dan udara di sekitar tiba-tiba berubah menjadi dingin. Kakek tua itu memintaku untuk terus membaca dan melafalkannya dengan sepenuh hati. Dan untuk memutus perjanjian, aku diminta datang ke tempat perjanjian pesugihan itu pertama kali dilakukan. Dan syaratnya adalah pengorbanan pemilik janji. Aku harus mengorbankan bagian dari tubuh secara sukarela untuk menandai pemutusan ikatan pesugihan. Malam itu aku kembali ke tempat mengikat janji pesugihan. Tanah pemakaman tua yang sunyi, di bawah pohon beringin hitam dengan akar yang menjulur seperti tangan mayat. Dengan membawa pisau kecil dan terus melafalkan ayat suci di dalam hati, tak ada siapapun di sana, dan cahaya bulan hilang tertutup awan hitam. Saat ayat suci mulai kubaca lebih keras, angin mengamuk, suara-suara bermunculan dari balik semak dan dari dalam liang kubur. Bayangan Suryani muncul, menjerit, menangis, memohon dengan mengancam. Ia berkata aku telah bersumpah mengikat janji pesugihan sebagai sepasang suami istri, dan jika aku membatalkan perjanjian pesugihan itu, maka bukan hanya aku yang akan hancur, tapi semua orang yang aku sayangi termasuk Ajeng akan sirna. Aku menutup telinga dan terus membaca. Darah mulai mengalir dari hidungku. Mataku mulai buram tapi aku tetap bertahan. Aku goreskan sedikit darah dari telapak tanganku dan menjatuhkannya ke tanah. Aku berdoa semakin keras meski tenggorokan terasa terbakar. Bumi pun bergetar hebat, dan sebuah tangan busuk mencuat dari dalam tanah. Tangan itu mencoba menarikku turun, tapi aku menginjaknya, berteriak sekuat tenaga dan menyelesaikan kata terakhir dari ayat itu. Angin berhenti diikuti bayangan yang menghilang, bersama suara tangis yang ikut sirna. Tubuhku terjatuh karena kehabisan napas. Namun saat kubuka mata, aku tak lagi berada di pemakaman, melainkan berada di atas ranjang kayu di dalam kamar sederhana, di rumah kakek tua yang sebelumnya membantuku. Menurut beliau, dia menemukanku pingsan di luar pagar rumahnya. Tubuhku masih terasa sakit dengan luka di tangan, tapi aku merasa ringan. Tidak ada lagi suara-suara menyeramkan dan tidak ada lagi sosok Suryani. Tapi ketika aku menatap cermin, aku melihat bayanganku masih tertawa, padahal wajahku sebenarnya sedang menangis. Aku pikir aku telah bebas. Aku kira semua ini telah berakhir. Tapi ternyata itu hanya awal dari kenyataan yang lebih mengerikan. Selama berminggu-minggu aku tinggal di rumah kakek tua itu, berusaha memulihkan diri hingga tubuhku membaik. Lukaku mulai sembuh, tapi tiap malam mimpi buruk datang mengetuk. Dalam tidurku, aku melihat Ajeng menangis di bawah cahaya bulan, mengenakan kebaya merah, menggendong sesuatu yang menangis pelan di pelukannya. Saat aku ingin kembali ke Surabaya dan berpamitan kepada kakek tua itu, beliau malah menahanku dan berkata, "Korbankan bagian dari tubuhmu, ikhlaskan semuanya dan kembalilah kepada Tuhanmu." Namun tekadku sudah bulat dan niatku hanya satu, yaitu menemui Ajeng untuk menatap wajahnya dan berharap rasa cintanya masih tetap sama untukku. Setelah meyakinkan beliau, aku mencium lengannya dan berjanji akan kembali setelah urusanku dengan Ajeng selesai. Kulangkahkan kakiku meniti jalan setapak menuju Surabaya. Meski melelahkan, rasa cintaku kepada Ajeng membuatku tetap tegar menjalaninya. Tapi ketika aku tiba di toko kelontong milik Ajeng dan keluarganya, suasana yang kurasakan bukan kehangatan, melainkan penolakan dari tanah itu sendiri. Langkahku berat, seolah bumi menahan tubuhku untuk tak melangkah lebih jauh. Udara di sekitar rumah Ajeng menjadi lebih dingin dari tempat lain, dan aroma bunga melati kering yang dulu menenangkan, kini membuat kepalaku terasa sakit. Aku melihat ayah Ajeng berdiri di depan rumah, menatapku dengan tajam, lalu membalikkan badan dan masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan apapun.
Ibunya duduk di teras. Bibirnya komat kamit seolah membaca mantra yang tak bisa ku dengar. Tapi Ajeng keluar menyambutku. Namun matanya tak seperti dulu. Terlalu tenang bahkan nampak kosong. Dia membawaku ke belakang rumah, ke gudang tua yang dulu tertutup rapat. Dan di sanalah kebenaran terbuka seperti nisan yang digali paksa. Di dalam ruangan itu tergantung lusinan tali pocong. Beberapa sudah hitam legam, namun ada yang masih putih bersih seperti baru diambil dari tubuh jenazah. Lantai dipenuhi lingkaran darah yang telah mengering, dan di sudut ruangan ada foto-foto pria muda yang wajahnya tak asing bagiku. Mereka pernah berjualan di pasar yang sama denganku, pernah menawar sateku dan kini mereka telah tiada. Ajeng berdiri di sampingku dengan tenang, suaranya lirih namun menusuk. Apakah kau tahu Hendra, bahwa keluargaku harus memberi tumbal setiap tahun, dan itu harga dari kehidupan dan kekayaan kami? Aku membeku tak berdaya, dan memikirkan maksud dari kakek tua untuk mengorbankan bagian dari tubuhku. Yang ternyata bagian itu adalah perasaanku kepada Ajeng. Bukan setetes darah apalagi hal menjijikan yang sebelumnya aku lakukan. Karena sejatinya, Tuhan tidak akan meminta apapun kepada hambanya, selain kerendahan hati dan cinta yang tulus kepadanya. Namun kesombongan dan keserakahanku, nyatanya adalah kelemahan yang selama ini digunakan Ajeng untuk memaksaku melakukan pesugihan. Kini aku hanya dapat diam tanpa kata, melihat wujud asli dari Ajeng, wanita yang selama ini aku cintai. Kami butuh seseorang yang bisa membantu mencari tumbal, tanpa dicurigai, tanpa dia sadari, dan kau Hendra sangat cocok untuk tugas itu. Kau gigih, serakah dan juga sombong. Bahkan kau mudah dimasukkan dalam mimpi indah yang kau kira itu adalah cinta. Tanganku bergetar hebat. Ingin ku banting semua benda terkutuk itu. Tapi tubuhku lemas bersama jiwaku yang runtuh. Perempuan yang memberimu tali pocong, itu adalah aku. Aku yang mengikatmu sejak awal. Dan Suryani, dia memang bagian dari perjanjian pesugihan. Tapi tali pocong dan semua hal yang kau lalui berasal dariku. Ucap Ajeng dengan nada yang lirih. Aku mundur perlahan dengan napasku yang semakin sesak. Ajeng melangkah lebih dekat, membelai pipiku. Dan sekarang waktumu telah habis. Kau gagal membawakan tumbal lagi, maka kau yang akan menggantikan mereka. Tangan Ajeng menyentuh dadaku. Terasa dingin lalu hanya gelap yang kurasakan. Aku terbangun di liang sempit. Dinding tanah mulai runtuh menindihku dari segala arah. Aku tak bisa bergerak dengan seutas tali pocong yang melilit leherku. Dan suara tawa pelan dari atas tanah mulai terdengar. Suara tawa dari Ajeng dan keluarganya. Mereka masih hidup hingga saat ini. Dan aku telah menjadi bagian dari tumbal pesugihan mereka.